Oke, terima kasih Mbak Angela. Kemudian presentasi akan dilanjut oleh kelompok kami yang akan membahas perkembangan agama Kristen di benua Eropa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Angela Fatia Deswita dengan NIM K44 2006, Aprilia Putri Maharani K44 2011, dan saya sendiri Aulia Sabita Kuroto Ain K44 217. Kemudian presentasi akan dilanjut oleh Mbak Angela. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi uh, latar belakang agama Kristen di Eropa. Pada abad pertengahan, itu merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini, agama berkembang dan mendominasi hampir seluruh masyarakat Eropa, termasuk pemerintahannya. Oleh karenanya, sains yang telah berkembang sebelumnya pada zaman klasik itu dipinggirkan dan dianggap lebih sebagai suatu ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan kesenian dimanfaatkan untuk kepentingan religi. Zaman pertengahan ini dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi hingga timbulnya Renaissance di Italia. Zaman pertengahan atau Middle Age ini ditandai dengan pengaruh yang cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada saat itu. Orang Romawi sibuk dengan masalah keagamaan tanpa memperhatikan masalah duniawi dan ilmu pengetahuan. Golongan yang dipercaya terhadap ilmu pengetahuan adalah mereka para teolog. Para ilmuwan pada masa ini digantikan oleh para teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Atau lebih tepatnya, kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ansila teologi atau abdi agama. Oleh karena itu, sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat hingga kira-kira pada abad ke-10 di Eropa tidak ada kegiatan dalam bidang ilmu secara berarti. Periode ini dikenal pula dengan sebutan abad ke-8. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh April. Yang selanjutnya adalah penyebaran agama Kristen. Agama ini pada awalnya merupakan agama yang mengajarkan tentang cinta kasih untuk membimbing bangsa Yahudi keluar dari cengkraman bangsa Romawi. Tetapi pada perkembangannya, ajaran agama ini dapat diterima dan disebarkan ke seluruh daratan Eropa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyebarkan agama Kristen antara lain adalah yang pertama, menyusun ajaran Kristen untuk menyadarkan akan dasar-dasar agama. Yang kedua, menyusun organisasi gereja. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah sebagai alat penanaman jiwa keagamaan. Yang kedua, proses penyebaran. Kekristenan muncul dari wilayah Levant, yang sekarang Palestina dan Israel, mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya dari kota Yerusalem. Sekitar 15 tahun setelahnya, kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan berkembang di sana. Pada abad keempat, kekristenan telah dijadikan agama oleh dinasti Arkasi di Armenia pada tahun 301, Kausian Iberia atau Republik Georgia pada tahun 319, dan Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325, serta Kekaisaran Romawi pada tahun 380. Sedangkan periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus. Pada tahun 70, tahun di mana Yerusalem dihancurkan, kitab-kitab perjanjian baru telah lengkap dan beredar di antara gereja-gereja. Pada abad kedua dan ketiga, kepemimpinan gereja menjadi makin hierarkis seiring dengan peningkatan jumlah.
Menjelang pertengahan abad kedua, di bawah pemerintahan yang adil oleh para kaisar seperti Trajanus, Antonius Pius, dan Marcus Aurelius, gereja mulai membuka diri pada dunia luar untuk meyakinkan keberadaannya. Setelah pertobatan Konstantinus I, Romulus Augustus dijatuhkan kira-kira tahun 313 hingga 476. Pada periode ini, kepausan mulai berkembang. Orang-orang Kristen tidak dianiaya sekejam dulu lagi. Agama dan politik mulai bercampur jadi satu, dan Alkitab bahasa Latin yang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dikanonisiasi. Tantangan yang dihadapi pada masa Kaisar Decius, yaitu tahun 249 sampai 251 Masehi, terjadi penganiayaan atas umat Kristiani. Akibatnya adalah banyak jemaat Kristen yang kembali kepada agama semula demi keamanan dan keselamatan jiwanya. Yang kedua, pada tahun 257 Masehi, Kaisar Valerianus mengeluarkan keputusan untuk menghukum mati orang-orang yang tetap setia pada agama Kristen. Yang ketiga, pada masa Galerius, yaitu tahun 303 sampai 311 Masehi, ia memerintahkan untuk menyita kekayaan gereja, membakar Alkitab, menghancurkan gereja, dan menangkap serta membunuh para pengikut gereja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aul. Kemudian respon dan dampak dari penyebaran agama Kristen. Yang pertama yaitu mayoritas dari penduduk Eropa mereka menerima. Kemudian menguatnya posisi gereja tidak terlepas dari pemikir-pemikir yang lahir di lingkungan struktural gereja. Para pemikir tersebut ialah para teolog yang memiliki fungsi manifest, yaitu tidak hanya menyampaikan firman Tuhan dan upaya memperkuat ajaran teologi Kristen, tetapi juga dalam sejarah gereja mereka memiliki fungsi laten, yaitu untuk menjaga stabilitas politik gereja, untuk tetap memiliki peran yang besar dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan terbentuknya gereja pula, maka terbentuklah organisasi yang tidak hanya mampu memobilisasi gerakan spiritual, tetapi juga mampu membentuk sebuah kekuatan politik baru. Di bawah pelindungan Kaisar Romawi, agama Kristen berkembang pesat di Eropa. Ajaran-ajaran Kristen menjadi landasan utama kebudayaan Eropa, menggantikan posisi kebudayaan Yunani. Seiring dengan itu, kepercayaan bangsa Eropa juga berubah dari paganisme menjadi supranatural. Selama ratusan tahun, kekuatan akal menjadi sandaran utama bangsa Eropa dalam mencari kebenaran, sebagaimana yang dikembangkan para filosof Yunani. Kemudian presentasi akan dilanjut oleh Mbak Angela. Sejarah gereja di Eropa pada masa penyebaran agama Kristen pada abad pertengahan dimulai sejak akhir kekuasaan Kaisar Romawi Barat sampai ketika Charlemagne dimahkotai sebagai menjadi Kaisar Eropa Barat, yaitu pada tahun 476 sampai 800 Masehi. Gereja, terutama kepausan pada periode ini, mengalami kemunduran moral karena pada paus dipaksa untuk terlibat pada politik semakin mendalam. Seringkali politik kotor dan harus mengikuti kekaisaran Romawi Timur dan juga pemerintahan bangsa barbar di barat. Walaupun kebanyakan orang Kristen pada masa ini bermukim di Asia Minor, tetapi penyebaran Injil terus dilakukan ke berbagai pelosok Eropa yang mempengaruhi sejarah abad pertengahan. Gereja Katolik Roma terus memegang kekuasaan dengan paus yang berkuasa dan hidup seperti raja. Korupsi dalam lingkungan gereja ini menjadi hal yang umum. Sejak tahun 1095 hingga 1204, para paus mendukung serangkaian peristiwa perang salib yang mahal dan berdarah-darah untuk mengusir kaum muslim dan membebaskan Yerusalem. Periode berikutnya terjadi sejak
pentahbisan Karel Agung sebagai Kaisar Eropa Barat sampai kejatuhan Kekaisaran Romawi Timur. Ketika Konstantinopel direbut oleh Turki pada tahun 1453 dan terjadinya reformasi Protestan sekitar tahun 800 sampai 1500. Awalnya hampir semua wilayah Eropa Barat berada di bawah kekuasaan Kaisar Kristen, yaitu Karel Agung, dan para misionaris mulai dikirim ke Eropa Timur dan Rusia. Para biarawan mulai mengubah dasar-dasar agama setelah melihat kondisi gereja yang menurun dan dimulainya perang salib dengan bangsa Asia. Universitas mulai dibuka sehingga rakyat biasa bisa dapat membaca dan menulis. Setelah itu, gereja Katolik yang Katolik Barat di Eropa Barat, dan gereja Ortodok Timur di Asia Kecil yang berpisah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak April. Reformasi gereja merupakan suatu gerakan pembaruan dalam kekristenan barat yang dimulai sejak abad ke-14 hingga abad 17, yang berupaya untuk perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan gereja. Reformasi gereja dimulai oleh tokoh reformis yaitu Martin Luther yang mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai kritikan terhadap gereja meliputi 95 dalil yang kemudian ditempel di pintu gereja Wittenberg. Gerakan Martin Luther yang mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin Jerman mampu meruntuhkan kekuasaan Paus di wilayah Jerman. Untuk mengganti gereja lama, Martin Luther mendirikan gereja Lutheran yang menjadi gereja negara Jerman. Latar belakang reformasi gereja yaitu yang pertama, adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktik penjualan surat pengampunan dosa. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen. Yang ketiga, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. Yang keempat, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Presentasi sudah. Jika ada pertanyaan. Maaf sebelumnya, pada sesi pertama ini kita memberi kesempatan 3 pertanyaan. Silakan Mbak Arlin. Ya, adanya proses kristenisasi di Eropa berarti masyarakat Eropa kan menerima proses kristenisasi tersebut. Dari proses kristenisasi tersebut pasti terdapat perubahan sosial yang terjadi di Eropa. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Eropa pada masa kristenisasi? Terima kasih. Terima kasih Mbak Arlin. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya mau menanyakan tadi kan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan antara Katolik ataupun tadi Kristen. Nah, itu bisa lebih disimpulkan lagi nggak tentang penyimpangan dan nanti pemisahannya? Berarti kalau penyimpangan itu yang menyebabkan agama Katolik dan Kristen Protestan, gitu bukan ya? Sudah cukup pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Masih ada satu kesempatan lagi. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya izin menjawab pertanyaan Mbak Arlin. Jadi tadi kan pertanyaannya tentang perubahan sosial yang terjadi setelah masa kristenisasi. Jadi pada zaman pertengahan di Eropa ini tidak tidak terlalu banyak terjadi perubahan pada keadaan sosialnya. Eh, Struktur masyarakatnya masih menganut sistem feodal, di mana pada kondisi masyarakatnya terdapat lapisan-lapisan masyarakat, khususnya antara bangsawan, pemuka agama, dan rakyat biasa itu terjadi semacam hierarki. Jadi para bangsawan yang dan juga yang menjadi pengikut raja itu diberi keistimewaan seperti setiap bangsawan memiliki wilayah yang merupakan tanah pemberian raja kepada mereka, dan juga mereka, yakni para bangsawan, berkuasa atas rakyat dan bisa berkuasa atas rakyat yang menetap di daerahnya. Sehingga meskipun ada penyebaran kristenisasi, keadaan sosial masyarakat tetap sama, yaitu menerapkan sistem feodal dan hierarki pada masyarakatnya. Apakah ada feedback dari Mbak Arlin? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Mbak Arlin. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Andika. Tadi pertanyaannya tentang kesimpulan penyimpangan gereja Katolik ya? Iya, sama itu pemisahan agama Katolik dan Kristen itu juga merupakan dampak dari penyimpangan itu, bukan? Kalau apa yang Katolik sama Protestan itu maksudnya? Iya, Saya mencoba menjawab yang penyimpangan gereja Katolik dulu ya. iya, Itu yang pertama, banyaknya petinggi gereja yang melakukan korupsi, petinggi-petinggi gereja yang banyak melakukan politik nepotisme, dan dijualnya surat kontroversial yang dapat uh, mengampunkan dosa atau menghapus dosa gitu oleh Paus Leo untuk membiayai pembangunan basilika dengan arsitektur Renaissance yang mewah dan mengisinya dengan aneka barang seni kelas tinggi. Gitu, Mas Andika. baik. Terima kasih Mbak Angel. Ya, sama-sama. Untuk yang dampak Katolik sama Protestan saya belum tahu. Iya, siap. Nggak apa-apa.
Oke, kemudian saya akan membuka pertanyaan sesi 2. Apakah ada yang bertanya? Dibuka 3 pertanyaan. Kalau enggak ada ya ditutup boleh. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, maka saya sebagai moderator mencukupkan presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada Pak Pur. Oke, terima kasih. Barangkali dari 2 presentasi tadi ada yang dapat kita petik tentang berdirinya Kekaisaran Romawi, dan tadi judulnya perkembangan Kristen gitu ya, yang kedua. Nah, ada yang ingin sharing apa yang bisa dipetik? Relax ya, kita relax. Yang pertama, nabrak garis gitu ya. Ini nabrak garis itu. Maksudnya nabrak garis apa? Oh ya, belum kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. PowerPoint saya sudah. Oke, sudah kelihatan. Nah, yang saya sebut nabrak garis itu adalah yang penyebaran Kristen awal itu nomor 4 ya, di atas. Kemudian yang tadi abad pertengahan ini dominasi Kristen itu di bawah gitu ya. Jadi nabrak garis gitu ya. Itu yang saya maksud sebagai nabrak garis. Artinya apa? Masanya sangat panjang gitu. Apalagi tadi nabraknya sampai ke bawah gitu ya. Sampai ke reformasinya si Martin Luther dan sebagainya itu Eropa 2 gitu ya, Eropa 2. Jadi Eropa 1 itu hanya sampai ke abad pertengahan gitu ya. Tapi tadi yang disayangkan adalah tadi yang seharusnya hanya fokus di penyebaran Kristen awal saja gitu ya. Penyebaran Kristen awal dari kemarin dibahas tentang penyiksaan oleh Nero. Nah, bagaimana dengan orang Kristen sendiri gitu ya. Itu. Kemudian apa? Nah, ini ada topik tersendiri, nanti ada kelompok tersendiri yang membahas sebenarnya dominasi Kristen pada abad pertengahan itu. Seharusnya begitu gitu ya. Jadi fokus ke penyebaran Kristen awal gitu. Jadi nanti tolong apa diperbaiki gitu ya.